Bab 2. Setelah berpikir berulang kali, sepertinya Kinara akan menerima tawaran itu. Kini, ia tengah berdiri di depan ruangan Nyonya Ambar. Kinara pun mengetuk pintu ruangan itu. Seketika terdengarlah suara Nyonya Ambar. Masuk. Kinara pun membuka pintu ruangan dengan pelan lalu masuk sembari menundukkan kepalanya. Ada apa? Apa kau setuju? Tanya Nyonya Ambar dingin. Kinara pun mendongakkan kepalanya dan alangkah terkejutnya ia melihat bahwa bukan hanya Nyonya Ambar saja yang ada di ruangan itu. Melainkan Tuan Raihan dan istrinya juga ada di situ. Saya membutuhkan uang secepatnya Nyonya, jadi saya setuju. Jawab Kinara. Bukan hanya perihal uang, tapi ada keselamatan kakaknya yang harus ia selamatkan dari ancaman sepasang suami istri itu. Bagus, pilihan yang bagus. Silahkan tanda tangan surat perjanjian ini. Nyonya Ambar melempar kertas itu ke atas meja beserta dengan pulpennya. Kinara pun langsung berlutut dan menatap dua lembar surat perjanjian yang harus ia tanda tangan. Kau tak perlu membacanya. Tahu sekali wanita tua itu kalau Kinara ingin membaca poin-poin dari surat perjanjian di depannya. Tapi kau akan dibayar untuk uang muka sebesar 500 juta dan untuk uang per bulannya. Aku akan memberikan 100 juta sedangkan dari Raihan, itu terserahnya nanti. Dek, banyak sekali uang itu, pikir Kinara. Kapan lagi ia mendapatkan uang sebanyak itu hanya dengan mengandung saja? Kakaknya pasti bisa sembuh jika ia memiliki banyak uang. Tunggu apa lagi, cepat tanda tangani. Seketika, lamunan Kinara langsung buyar. Wanita itu pun meraih pulpen yang ada di dekat surat perjanjian. Bagaimana jika saya tidak bisa hamil, Nyonya? Tanya Kinara. Meski ia seorang wanita, tapi tak menutup kemungkinan kalau ia lama untuk hamil. Kami sudah mengecek seluruh tentangmu, Kinara, kau tak perlu meragukan pilihanku. Jawab Nyonya Ambar dingin. Tanpa pikir panjang lagi, Kinara pun menandatangani surat perjanjian itu tanpa tahu isinya selain yang disampaikan Nyonya Ambar. 2 hari lagi kau dan Raihan akan menikah siri. Siapkan dirimu untuk melayani putraku dan lahirkan anak untuk keluarga ini. Ucap Nyonya Ambar mengkode asistennya untuk membawa surat perjanjian itu. Baik, Nyonya. Kinara pun menatap sekilas ke arah tuannya yang menatap dingin dirinya. Lalu menatap istri tuannya yang melakukan hal sama seperti suaminya. Setidaknya, Kinara bisa sedikit bernafas lega. Selain ia bisa mengobati sang kakak, ia juga akan dinikahi. Walau ia tak mengharapkan pernikahan ini. Tapi, dengan pernikahan inilah ia tak terlihat seperti wanita rendahan. Masih dihormati selayaknya seorang wanita. Sepeninggalan Kinara, Nyonya Ambar pun menatap ke arah putra dan menantunya itu. Aku harap kau tak mengacaukannya, Sarah. Setidaknya, walau kau tak berguna di keluarga ini, jadilah berguna untuk suamimu itu. Tegas Nyonya Ambar lalu pergi meninggalkan sepasang suami istri itu. Sayang, kapan kita pulang ke rumah? Aku lelah mendengar Momi selalu menyudutkanku. Rengek Sarah bergelayut manja di lengan Raihan. Memang mereka sedang berada di rumah Nyonya Ambar. Raihan pun tak menanggapi rengekan istrinya dan memilih menutup matanya memijit kepalanya yang tak sakit. Sayang, diam, Sarah. Bentak Raihan kesal. Kau membentakku lagi. Lirih Sarah dengan mata berkaca-kaca. Sudah berapa kali suaminya itu terus membentaknya hanya karena urusan anak. Bagaimana aku tak membentakmu, kau selalu saja berulah. Aku sudah katakan sebelumnya, kau harus hamil dan mengandung, tapi alasanmu sangat sulit untuk diterima. Ucap Raihan tanpa menatap istrinya itu. Tapi kan alasanku masuk akal, sayang. Kalau aku hamil terus melahirkan, badanku akan jelek. Aku ini istri Raihan Setiawijaya, pengusaha terkaya nomor 1 di negara ini.
Masa seorang istri Raihan badannya jelek sih? Ucap Sarah memberi pembelaan. Terus saja beralasan seperti itu. Aku sudah muak mendengarnya. Sekarang, kau harus menerima kalau aku akan menikah lagi walau itu pernikahan siri. Kau, jangan sampai mengacaukan semuanya karena rasa cemburumu nanti. Sahut Raihan menatap malas istrinya itu. Entah mengapa rasa cinta yang dulu menggebu-gebu hingga ia berani menentang restu orang tuanya kini perlahan pudar karena sikap semena-mena istrinya itu. Mana mungkin aku cemburu dengan pembantu itu. Lagi pula ini kan cuma nikah siri bukan resmi. Setelah melahirkan anak, dia bakalan pergi kok. Ucap Sarah tersenyum mengejek. Aku tidak peduli, pokoknya jangan mengacau lagi atau Mommy benar-benar akan membuat kita bercerai. Ucap Raihan pelan. Sarah pun mengangguk lalu memeluk suaminya dengan manja sambil sesekali mengecup bibir Raihan. Setelah dari ruangan Nyonya Ambar, Kinara pun kembali pada aktivitasnya. Bukan berarti dengan ia akan menjadi istri siri tuannya, maka ia terbebas dari pekerjaan dapur. Lah hanyalah seorang pelayan, tak lebih dari itu. 2 hari kemudian, disinilah Kinara tengah memakai gaun pengantin yang mewah. Walau ini hanyalah pernikahan siri dan juga ia hanya seorang pelayar, Nyonya Ambar tetap memberikan gaun mewah. Tak ada pesta ataupun acara lainnya yang mengundang banyak orang. Hanya ada beberapa pelayan dan juga penjaga mansion serta Nyonya Ambar, Sarah dan juga Raihan. Penghulu sudah hadir dan wali hakim pun sudah ada. Berhubung Kinara tak punya keluarga selain kakaknya, ia pun berwalian hakim. Mendiang ayahnya dulu hanyalah anak tunggal dan Kinara tidak tahu di mana keluarga ayahnya. Baiklah, sebaiknya segera dimulai, Pak Penghulu. Nyonya Ambar memberi perintah. Raihan pun menjabat tangan penghulu itu lalu mendengarkan kalimat yang diucapkan Bapak Penghulu. Setelah itu, ia pun mengulangi lagi kalimat itu dengan sedikit perubahan. Bagaimana para saksi? Sah. Sah. Akhirnya, sah juga. Kinara pun menghela nafas berat, belum juga memulai semenit pun menjadi istri tuannya. Ia sudah merasa tertekan. Setelah acara pernikahan selesai, Kinara pun kini berada di sebuah kamar. La masih memakai gaunnya karena ia bingung harus menggantinya dengan baju apa. Masih teringat di benaknya ketika para pelayan berbisik-bisik melihatnya. Pasti mereka berpikir kalau Kinara beruntung karena bisa menikah dengan majikan. Ya Allah, semoga semuanya baik-baik saja. Ceklek. Pintu kamar terbuka. Terlihatlah Raihan di sana masuk bersama dengan Sarah yang menggandeng mesra tangan laki-laki itu. Selamat ya, udah jadi nyonya sekarang. Jalankan tugasmu seperti yang tertera di surat perjanjian. Ucap Sarah tersenyum sinis dan masih bergelayut manja di lengan suaminya, maksudnya suami mereka. Baik, nyonya. Kinara hanya bisa menunduk. Untuk apa marah? Toh memang itu yang dibayar. Sarah pun mendekat lalu menyentuh wajah Kinara. Kau hanyalah sebatas istri di atas ranjang saja, tak lebih dari itu. Bisik Sarah lalu kembali menggandeng tangan Raihan. Ayo sayang, tinggalkan saja dia, nanti malam baru buat anaknya. Ucap Sarah menarik tangan Raihan untuk keluar dari kamar. Kinara pun menatap Raihan yang juga menatapnya dengan ekspresi datar.